Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniardi Ningsih Putriari, NIM 19120072. Saya dari Prodi Teknik Informatika 101 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya mata kuliah komputasi bergerak dengan soal yaitu review spesifikasi HP Android dan iOS. Dari HP Android sendiri saya pilih HP Vivo Y12 dan iOS saya pilih iPhone 9. Oke, kita masuk ke Android pertama yaitu Vivo Y12. Oke. HP Android Vivo Y12 ini hadir dengan sejumlah fitur yang membuatnya unggul dalam beberapa hal dibandingkan dengan kompetitornya di kelas entry level. Nah, buat kamu yang ingin tahu apa saja keunggulan HP ini, berikut adalah rangkuman fitur unggulan Vivo Y12. Desain dan layar lega. Bodi belakang HP ini berbahan plastik dengan aksen gradasi. Ada dua varian warna, yakni aqua blue dan burgundy red, yang terinspirasi dari pemandangan alam dan danau yang indah. Vivo juga bisa dibilang tidak pelit dalam menghadirkan HP Android dengan layar lebar, termasuk pada Vivo Y12 yang punya layar dengan ukuran 6,35 inch ini. 3,5 inci ini. Layar Vivo Y12 mengusung desain ultra all-screen dengan sebuah water drop notch di bagian atas untuk menampung kamera selfie. Bezelnya pun terbilang sangat tipis sehingga membuat HP Vivo ini punya rasio 19:3:9 yang nyaman untuk digunakan untuk gaming maupun streaming film. Layar Vivo Y12 mengusung desain ultra all-screen dengan sebuah water drop notch di bagian atas untuk menampung kamera selfie. Bezelnya pun terbilang sangat tipis sehingga membuat Vivo ini punya rasio yang nyaman untuk digunakan untuk gaming maupun streaming film. Performa. Pada sektor dapur pacunya, smartphone ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio P22 dengan fabrikasi 12 nm dan prosesor octa-core berkecepatan 2 GHz. Chipset yang dikombinasikan dengan GPU PowerVR GE8320 ini bisa menghasilkan performa yang cukup aktivitas cukup untuk aktivitas ringan hingga sedang, tapi sebenarnya chipset ini kalah saing. Sebab ada beberapa HP Android 1 jutaan yang sudah dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 600 series. Misalnya Redmi 7. Meski begitu, Vivo juga sadar akan kebutuhan gamer dengan tetap menyertakan fitur ultra game mode dan dual turbo untuk meningkatkan performa saat bermain game. Kamera. Nilai jual utama dari HP ini adalah fitur all-triple camera dengan 3 buah modul lensa dengan konfigurasi 13 megapiksel main kamera, 8 megapiksel super wide angle kamera, dan 2 megapiksel depth kamera. Sesuai namanya, kamera belakang Vivo Y12 ini tidak ketinggalan dilengkapi dengan algoritma Artificial Intelligence atau AL untuk optimalisasi hasil foto. Fitur unggulan dari kamera belakang ini adalah lensa sekunder 8 megapiksel
super wide angle kamera yang mampu menangkap pemandangan hingga 120 derajat. Dengan HP triple kamera ini, kamu bisa menangkap lebih banyak pemandangan, taman, satu foto bareng, dan gambar lainnya yang tidak kalah mengesankan. Sementara untuk di bagian depan, Vivo Y12 memiliki kamera selfie 8 megapiksel. Ya, kualitas foto selfie-nya pun tentu terlihat biasa saja. Terus kita lanjut ke baterai. Mirip seperti Y-series lainnya, Vivo Y12 mengedepankan baterai berkapasitas besar yang tahan penggunaan selama seharian lebih. Untuk menunjang performanya, Vivo Y12 dilengkapi dengan baterai berkapasitas besar 5000 mAh yang tahan untuk penggunaan selama seharian. Vivo bahkan mengklaim HP Android beberapa baterai besarnya ini dilengkapi dengan fitur hemat daya guna mengoptimalkan daya tahan baterai yang lebih lama. Sayangnya HP ini mendukung fast charging, sehingga mengisi daya baterai pada Vivo Y12 ini akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama, sekitar 2-2,5 jam sampai keadaan terisi penuh. Meski begitu, kapasitas baterai 5000 mAh sudah lebih dari cukup karena kapasitas besar ini biasanya digunakan pada HP mid-range, bahkan HP flagship. Kelebihan dan kekurangan Vivo Y12. Ulasan yang saya jelaskan di atas sebenarnya sudah cukup mencakup kelebihan dan kekurangan Vivo Y12, tapi untuk jelasnya kamu bisa cek ulasan singkat di bawah ini. 1. Kamera mumpuni. Sekelas entry level, Vivo Y12 sudah berani menyodorkan triple kamera dengan kualitas yang tidak usah diragukan lagi. 2. Baterai jumbo. Dengan budget di bawah 2 juta rupiah, kamu bisa mendapatkan HP dengan baterai besar 5000 mAh dijamin puas. 3. Sudah mendukung Bluetooth 5.0, yaitu teknologi Bluetooth 5.0 bukan hanya lebih cepat dalam transfer data, tapi punya jangkauan luas dan stabil untuk terkoneksi dengan perangkat audio wireless. 4. Dual SIM plus micro SD terpisah. Buat kamu yang kebiasaan memakai 2 kartu SIM sekaligus, kamu bakal dimanjakan dengan fitur dual SIM bertipe nano SIM dengan slot terpisah dengan micro SD. Kekurangan Vivo Y12. Kalau kamu memang mengincar sekitar performa, tampaknya beberapa kekurangan Vivo Y12 ini mungkin bisa mengurungkan niat kamu membeli HP yang satu ini. Apa saja kekurangan itu? Yang pertama, chipset kurang bertenaga, yaitu performa Vivo Y12 rasanya kurang bertenaga karena hanya mengandalkan MediaTek Helio P22, pada HP sejutaan lainnya ada yang menggunakan Snapdragon 600 series. Yang kedua, belum didukung dengan fast charging. Baterai berkapasitas besar pasti akan lama diisi daya jika tidak ada fitur fast charging. Yang ketiga, perlindungan layar tidak dijelaskan. Melihat spesifikasi Vivo Y12 baik pada laman situs resminya maupun pada situs GSM Arena, ponsel ini tampaknya belum dilengkapi dengan proteksi layar semacam Corning Gorilla Glass. Yaitu kita lanjut ke spesifikasi Vivo Y12. Penjelasan tadi masih belum lengkap. Kalau gitu lebih baik lihat Vivo Y12 spesifikasi yang tertera pada tabel di bawah ini. Dimensi
159,4 dikali 76,8 dikali 8,9 mm. Bobot 190,5 gram. Layar IPS LCD Capacitive Touchscreen 6,35 inci 720 dikali 1544 piksel. Chipset MediaTek MT6762 Helio P22, octa-core 2,0 GHz. Terus detailnya ini GPU PowerVR GE8320, sistem operasi Android 9.0 PE, Fantouch OS 9, RAM 3GB, memori internal 32,64 GB, micro SD XC atau slot terpisah. Kamera belakang 13 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel, LED flash HDR panorama. Kamera depan 8,8 megapiksel. Ini baterainya 5000, jaringan GSM, HSPA atau LTE. SIM dual SIM, fitur micro ini. Terus kita lanjut ke iPhone 9. Spesifikasi dan harga iPhone 9 terbaru. Walaupun iPhone 8 belum dirilis di pasaran, kini sudah beredar rumor mengenai iPhone 9 yang kabarnya akan dirilis pada tahun 2018 mendatang. Tentunya ini sangat menarik untuk ditunggu karena biasanya iPhone akan menawarkan smartphone yang canggih serta desainnya yang menawan dan nyaman untuk digunakan meskipun tetap dengan harga yang selangit. iPhone 9 hadir dengan mengusung bentangan layar dua varian, yakni layar 5,28 inch dan 6,48 inci dengan resolusi Full HD sebesar 1080 dikali 1920 piksel. Sedangkan untuk jenis layarnya, iPhone 9 menggunakan jenis OLED Display Capacitive Touchscreen dengan kedalaman warna mencapai 16 juta warna pada bagian layar. Juga sudah dilengkapi dengan IP68 Certified yang sudah mempunyai ketahanan terhadap air dan debu. iPhone 9 untuk dapur pacunya, iPhone 9 ini dimotori dengan chipset Apple A11 yang disokong dengan GPU yang tangguh sebagai pengolah grafisnya. Untuk sistem operasi, smartphone ini menjalankan sistem operasi iOS 11 yang didukung dengan RAM berkapasitas 4 GB yang tentunya sudah bisa kamu gunakan untuk menjalankan berbagai game dan aplikasi yang kamu inginkan. Pada media penyimpanannya, smartphone busutan Apple ini dibekali dengan memori internal berkapasitas 64,128 GB yang sudah bisa kamu gunakan untuk menyimpan berbagai file-file pribadi kamu. Namun sayangnya iPhone 9 ini tidak dilengkapi dengan memori eksternal micro SD, sehingga kamu harus puas dengan memori internalnya yang sebenarnya sudah berkapasitas besar. iPhone 9 untuk bagian fotografinya, iPhone 9 ini dibekali dengan kamera yang cukup mumpuni. Pada kamera belakang, untuk kamera utamanya terdapat lensa berkapasitas dual 12 megapiksel tambah 12 megapiksel yang belakang yang dilengkapi dengan berbagai fitur seperti face detection, autofocus, OIS dan dual LED flash.
Sedangkan pada kamera depannya terdapat kamera berkapasitas 8 megapiksel yang sudah bisa kamu gunakan untuk berfoto selfie dan video call kamu menjadi lebih menyenangkan. Menarik untuk ditunggu seperti apa hasil foto dan video dari iPhone 9 ini yang pastinya diprediksi akan membuat kejutan. Berlanjut ke jaringan dan konektivitasnya, smartphone ini sudah didukung dengan fitur single SIM dan sudah mendukung jaringan 4G LTE. Tak hanya itu, sejumlah konektivitas juga ada pada smartphone ini, diantaranya dukungan Wi-Fi, hotspot, GPS navigasi, dan juga media untuk transfer data yakni Bluetooth dan micro USB. iPhone 9 terluput. iPhone ini dilengkapi dengan berbagai sensor seperti sensor fingerprint, proximity, akselerometer, ambient light, dan gyro yang pastinya untuk akan menunjang performa dari smartphone ini jadi makin gahar. Dan untuk daya tahan baterainya, iPhone 9 ini memiliki baterai berkapasitas 3000 mAh dengan jenis baterai non-removable. Penasaran dengan daftar spesifikasi lengkapnya? Simak daftar spesifikasi lengkapnya berikut ini. Kelebihan dari iPhone 9: 1. Mengandalkan layar 5,28 inci dengan resolusi Full HD 1080 x 920 piksel yang sangat responsif dan masih cukup nyaman saat penggunaan dengan satu tangan. Yang kedua, ditambah lagi dengan adanya panel layar OLED yang menyuguhkan kontras warna yang jelas pada layar serta memiliki sudut pandang luas dari segala sisi. Juga telah dilengkapi dengan fitur IP68 certified yang memiliki ketahanan terhadap air dan debu. Yang keempat, desain khas iPhone yang terlihat sangat premium dengan bodi full metal aluminium yang akan memberikan kepercayaan diri lebih bagi para penggunanya. Itu kekurangan dari iPhone 9, harganya tergolong sangat mahal. Kamera depan minus LED flash, tidak dilengkapi dengan dual SIM, tidak dilengkapi dengan slot micro SD. Demikianlah ulasan mengenai spesifikasi dan review dari saya. Saya mengucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.